Itu lanjut Dut. Iya, jadi kan pas tadi udah lo kasih video apa demonya, lalu kita bikin guide-nya di rumah gue, terus kita take string, habis itu di ke take studio buat take vokal. Cuman gue mau nanya deh salah satu hal. Ini udah biasa kan gue kenal lo juga, kita semua mungkin mengenal lo dengan karya apa lirik yang tersirat gitu. Dan ini ini liriknya lugas banget gitu. Emang lo itu pas bikin gimana sih, Teh? Jadi jadi kan gue inget banget kita lagi garap, ini kebiasaan teman-teman, maksudnya kita garap lagu apa, tiba-tiba tengah jalan berubah gitu. Itu hal yang biasa, dan itu gue inget banget kita lagi mulai berpikir tentang lagu yang pengen gue garap, itu tadi Bundaran HI. Oh, oke, ya. Iya kan, terus habis itu tiba-tiba belok tuh gara-gara di Irwan gue main akustik gitu, kayak karena gitar akustiknya dia kecil enak banget nih, akhirnya nyanyi ya gitu. Irwan juga gitu merespon begitu, apaan tuh, begitu gue lagi main, padahal gue lagi main Cang Cinta apa main-main biasa lah gitu. Akhirnya ya lu juga gitu kan, akhirnya kita jadi berbelok ke lagu itu. Nah, lagu secara ide gue belum tahu nih mau bicara tentang apa gitu, cuman yang ada di kepala gue kok bunyi dawai akustik string gitu tuh menyenangkan sekali gitu ya gitu. Jadi teduh aja gitu pada saat lagi semua di tengah-tengah program tiba-tiba main akustik gitu. Dan akhirnya ya dilanjutin lah sama Irwan sama lu gitu kan. Dan apa jadilah lagu itu. Dan kalau secara tema pulang kampung, gue tuh suka pencinta musik kasih apa country note. Ya lo tau lah selera kita. James Taylor, iya gak sih? Kenny Rogers yang baru pass away. Dan melodinya kan apa enak banget buat di. Yoi. Jadi apa? Lu pegang gitar kangen gila, gue lu denger lu main gitar asli. Mau nangis gue nih, kangen banget nih gitar nih. Asli. Jadi mulailah Dinut dengan riff magicnya gitu memainkan bersama Irwan. Itu apa nih? Yoi. Tapi ini dikunci lain tadi. Yoi. Itu tuh chordnya. Yoi man. Kangen gue asli bawa ini gitu. Iya harus. Nanti ada waktunya bro, ada waktunya. Jadi oke, lagu tersebut begitu akhirnya kita belok nih dari lagu ini pulang kampung, dan Irwan yang muncul dengan ide, kok kepikiran pulang kampung ya bro, kata Irwan. Oh bisa judul dulu kadang-kadang ya. Enggak, Irwan gue tanya, ini menurut lu, Irwan tiba-tiba muncul, gue kepikiran pulang kampung bro. Wah langsung gue nengok dia juga, langsung kayak dek gitu. Nah ya udahlah itu jadi, akhirnya kita berubah tuh, bukan lagu udah naik kita kerjain ini malah. Gue inget banget tuh. Abis itu Irwan gue telepon. Irwan abis itu kita pulang karena kita mau ada acara tuh, gue inget banget tuh. Iya kan? Iya, kita mau ada konser. Wah ya, habis itu udah gue bilang, Wan, nanti kita ketemu lagi nextnya. Oke, udah. Balik. Dan malam kebayang lah lo, ya lo pastilah. Lo menikmati pada sebuah proses tuh kan, kalau lo kayak you drown in it gitu. Jadi lo sehanyut-hanyutnya dengan apa yang lo kerjain. Bener kan? Lo kayak punya ide gitu. Udah, dan tantangannya begitu waktu itu Nyong, kok tantangannya adalah nggak ada guide vokal, nggak ada pasnya gitar doang, jadi gue harus jadi gue bayangin betul gini asli tulis doang gitu kan. Ya itulah teman-teman lucunya, unik kalau di studio rekaman tuh. Jadi
Karena ini kan Magic happen. iya, maksudnya konsepnya akal aja dan gimana, jadi gue harus tantangannya begitu kan, gue tulis dulu semua. Iya. Jadi dan seru banget sih, makanya proses perjalanannya ini membuat gue jadi merasa bahwa ya it's beyond plain music gitu. Artinya proses mengerjakan romansa ke masa depan ini dengan cerita-cerita tadi gue udah cerita dari awal, teman-teman gue udah ngikutin. Nah, gue akan balik lagi malu Nut. Yang jelas kita akan ngobrol lagi balik karena gue mesti ngubungin orang ini. Abis ini kita ngobrol lagi ya. Nah, pasti. Ya, lu standby ya. Kita ngobrol lagi ya. Standby, karena ya, video live cuma bisa gantian berdua, pengennya sih semua langsung. Ntar gantian ya. Ngobrol lagi. I'll see you soon ya. Bye. Ya, see you soon. Jadi sekarang orang berikutnya yang ada korelasinya, yang paling bertanggung jawab juga, namanya Irwan Simanjuntak. Opung Irwan, kita manggilnya Opung. Ini juga gue kenal dia udah lama. Bicara, udahlah. Pum, gimana Pum? Masih online gak dia nih? Dia ini yang paling bertanggung jawab buat beberapa lagu. Ya satunya tadi ya, Pulang Kampung. Itu ada di track keberapa ya, Pulang Kampung? Wah lupa gue. 6 apa 7 ya? Kalau nggak salah ya, lagu ke-7. Nah, lagu Pulang Kampung ini ya waktu jadi gitu ya, idenya datang dari Opung, premisnya maksudnya konsepnya, maksudnya dia ngasih ide ya nyambung. Akhirnya gue lanjutin liriknya, pulang bertemu mantan pacar tercinta, berdiskusi sama dia, ngobrol, dan gue dengarkan juga, dia suka banget. Jadi malam kita dengerin, gue rekam gitu ya, ada demonya gue. Ya udah kita dengerin berdua sambil ngebawain, karena sorry. Apa cerita ini? Lagu Pulang Kampung nih? Relate sama konteks keadaan, maksudnya istri gue tuh dia perantau gitu ya, maksudnya dia agak emosional gue jadi ada ceritain ini. Gila. Ya istri gue benar-benar ya waktu dengar pertama kali ini ya gue mainin lagu ini ya dia ya dia ngerasa kayak dia inget keluarganya. Ya semua lah. Ya. So, lagu ini ya gue dedikasikan lah pastinya buat teman-teman yang hari ini pasti kepikiran lo semua sama orang-orang yang jauh sama kalian di kampung, karena gue percaya banget kayak
kampung tuh jantung, bukan kota. Kampung itu jantung. Inspirasi. Inspirasi besar buat kita semua gitu. Desa, ya lo pasti tahu lah, di tengah hiruk pikuk, hal yang paling sederhana adalah lo bisa bilang gue nggak punya kampung, tapi lo mengingat sesuatu yang lahir dari hal yang sederhana, it will move you. Tanpa lo banyak ngomong, it will move you. Ngebawa lo ke satu tempat yang sulit untuk lo gambarin. Makanya waktu lagu ini jadi, ya gue share sama Ayu, dan hal yang sama dirasain, karena itu udah cukup buat gue. So, oke. Gue lagi nunggu Irwan. Irwan Simanjuntak, mudah-mudahan dia udah gabung. Mana nih? Sorry ya bro. Guys, gue untuk lagu tersebut agak sedikit personal, agak sedikit emotional, karena ya gitu deh. So, bukan jadi mellow, gue gak mellow. Artinya mellow tuh kan sesuatu yang mellow juga ya manusiawi lah, lo semua pasti ngalamin gitu. Cuman poinnya adalah di balik sebuah proses kreatif itu ya sebegitu proses yang bingung lo mau jawabnya seperti apa gitu. Ya nanti gue akan cerita kenapa akhirnya dari lagu Pulang Kampung ini memilih Padubes Tanto Yahya untuk ikutan terlibat. Yes, nanti gue cerita. Tapi sebelumnya kita mesti ngobrol sama Irwan. Tapi Irwan kayaknya belum online. Ya cerita. Tapi videonya udah lo bisa lihat kan? Ada di YouTube gue. Di situ ada gue share di situ, dan ada prosesnya yang bikin Chris Tarigan behind the scene ya, dan itu juga seru gila itu. Seru gila artinya ya sampai ketemu, itu lain lagi ceritanya, mungkin agak beda, nanti kita bedain segmen lah nanti next. Oke, mana Irwan? Opung Irwan, kayaknya dia, gue pengen cerita tentang itu mainnya di mana ya? Bentar. Opung nggak? Opung nggak nyampe belum? Apa dia lagi masih ngurusin baby kayaknya ya? Biasa lah ya. Pak Amin aja ya teman-teman ya. Cerita bermula. Gue inget liriknya deh. Jadi awalnya tuh kayak gitu tuh gue bikin. Nyanyian gembala
Itu nada yang gue bikin awalnya seperti itulah. Nah ini yang menurut gue magicnya di situ tuh. Dari lu ngerjain apa, tiba-tiba belok lagunya. Terus chorus. Laku dan segala benang yang merayu, hilang semua seketika, mengingat nadanya kampungku. Dan aku mengingat teduhnya kampungku, kembali ku pulang ke kampung. Jadi buatnya awalnya ya dari senandung aja ya. Jadi dan apa lagu ini ya gue nggak pernah bikin lagu yang maksudnya sedemikian apa ya personal buat gue. Gue lahir besar Jakarta loh guys, gue besar jadi gue berasa gue tuh produk Jakarta, berasa ya ibu kota gitu. Kalau dulu eksklusif banget, gue merasa produk ibu kota tuh ya udahlah ya lu paling keren gitu. Tapi begitu berproses, gue datang melihat hal-hal yang gue lihat sebelumnya jauh di luar gue dedikasikan buat lagu ini Pulang Kampung buat teman-teman semua yang kalian bisa dengar di track album apa album gue di Spotify yang udah rilis semua digital. Ini kalau nggak salah gue lupa tracknya nomor berapa nih, lagu Pulang Kampung. Jadi apa track Pulang Kampung ini ya gue dedikasikan buat teman-teman yang perantau, teman-teman yang overseas, yang sekarang juga lagi berjuang di luar sana untuk menghadapi kondisi dunia hari ini. Wah, lo bisa kebayang lah bro. Orang begitu ngomongin kampung, waduh, negerinya, desanya gitu, ya udah. Oh ya, thank you udah ingetin track nomor 9. Di album apa Romansa Masa Depan ini track nomor 9 deh. Oke, kayaknya Irwan lagi belum bisa join sama kita nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Oke. Pertama, gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join, ngobrol, santai. Lumayan nih kita obrolannya, kontennya. Nanti gue sekarang, oke, kita buka Q&A ya. Ngobrol dulu malu pada. Maksudnya, silakan gue mau kasih teman-teman nanya, akan gue jawab Q&A-nya. Dari obrolan yang udah lu ikutin, dari apa pertanyaan yang gue siap untuk gue jawab kali ini. Dari udah berapa konten tadi kita udah ngomongin dari lagu kemanusiaan, proses album Romansa ke Masa Depan, terus sekarang gue pengen buka Q&A deh. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya.
Oke, topiknya ya tentang seputar apa yang kita obrolin. Topik khususnya tentang album Romansa ke Masa Depan. Oke. Ya, oke. Pertanyaan pertama, kenapa Sumba jadi video klip Romansa ke Masa Depan dari PS, dari Papoy. Nanti lo direct message pertanyaan lo ke gue ya, bro, karena gue udah sebutin. Terus, oke. Apa yang kakak rasakan ketika buat lagu Pulang Kampung? Ya tadi gue udah share juga. Oke, ini si Onta. Kenapa milih gara-gara kamunya slang di album ini? Pengen gue jawab, tapi kayaknya gue pengen yang kita ngobrolin di sini nih. Yang tadi udah gue bahas dari lagu Generasi Antariksa, Pulang Kampung, Apa Kabar Nona, Kembali ke Awal, Kemanusiaan. Ya, itu sih. Jadi kalau bisa yang lebih... Nah, oke. Kakak kenapa memilih Tantowi Yahya sebagai... Tantowi Yahya sebagai duet di Pulang Kampung? Ini pertanyaan datang dari Gugijul Lonfuk Mukfi. Oke. Lu direct ya pertanyaan lu ke DM gue. Oke. Kalau ditanya kenapa, jadi ini semua kalau Irwan nanti udah join nih, Irwan akan ceritain prosesnya. Kenapa akhirnya Pak Tantowi Yahya yang jadi teman duet gue di lagu ini. Karena seperti gue bilang, gue suka jenis apapun musiknya, terutama salah satunya adalah gue pencinta lagu country. Lo pasti country, country road take me home to the place that I belong. There's a Virginia, turning my mind, country road. Gitu, take me home. Itu gue suka lah, satu lagu yang gue denger kecil gitu ya. Lagu-lagu sederhana. Lagunya kalau di Indonesia tuh ada Ebit Gade, penyanyi folk, ada almarhum Frankie and Jane. Itu referensi yang jadi menyenangkan gitu denger lagu-lagu mereka. Gue dikenalkan karya-karya mereka tuh dari gue kecil, penyanyi country, dan I'm moved by karya mereka gitu, kira-kira gitu. Dan makanya waktu ngerjain Pulang Kampung, gue untuk mencari nama untuk duet, ya gue nggak punya pilihan nama lain. Dan gue ngobrol sama Irwan, gue nggak punya pilihan nama lain selain orang ini gitu, karena dia memang fokusnya di situ. Sedikit penyanyi folk country di Indonesia, dan dia kayak bisa dibilang penggerak mempopulerkan kembali musik country gitu di Indonesia. Who else? Tantowi Yahya, nggak ada nama lain. Terus ya udah. Nah, tantangannya kan adalah bagaimana bisa ngajak
gue koleksi piringan hitam, itu menyenangkan sekali. Nah, ini pertanyaan dari Dave Piero. Oke, Dave Piero 10. Pertanyaan lo seru juga nih. Oke lah nih. Apakah lagu-lagu yang nggak misal ya lagu Imagine dirilis akan di album baru ya? Tadi gue udah bilang bahwa nggak bisa. Gue bikin pada saat itu problemnya masalah administrasi perizinannya. Nah itu yang rada berat untuk diurus. Kita udah coba karena lagu Imagine itu license-nya selain miliknya John Lennon sama Yoko Ono sebagai ahli warisnya, dia tuh menempatkan region. Jadi setiap negara kalau lo mau pakai lagu gue misalnya di Asia gitu, lo bisa dihubungin nanti ke sini. Nah itu ada prosesnya lagi gitu. Nah ya kira-kira gitulah, panjang, agak teknis sih kalau gue jelasin itu. Sip. Oke. Kak, lagu Kembali Kawal menjelaskan tentang apa sih? Nah, tadi kan udah gue cerita. Mungkin ya lo baru gabung, tapi yang jelas sih lagu Kawal nih, Kembali Kawal tuh bicara tentang itu perlu banget berjarak. Berjarak dengan waktu. Ya kayak sekarang nih kita lagi berjarak. Hal yang ya kalau kata bahasa Mas Chandra tadi membuat kita jadi ya kita manusia gitu, manusia biasa juga yang perlu waktu, perlu sejenak hening dalam gitu, kita bersatu. Sekarang ini ya udah kita berjarak tapi kita bisa bersatu. That's crazy man. Maksudnya bagaimana semesta bekerja dengan cara yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Oke? Sip. Ronald the France. Bung, sosial project-nya sepertinya kurang sekarang. Nah, lu follow @rumahbeta ya. Jadi biar gue nggak mau ngomong masalah project sosial untuk di sini, tapi yang jelas lu follow Rumah Beta biar lu bisa tahu apa yang dikerjakan. Karena gue tipikal orang ngerjain sesuatu ya udah ya gitu-gitu aja. Maksudnya santai maksudnya ya udah, apalagi project yang konteksnya berhubungan dengan orang banyak, sosial gitu. I don't think so. I have punya willing untuk yang paling mungkin adalah membiarkan orang lain bekerja, maksudnya membantu mencari data, mengumpulkan, and then konkret gitu, kita kasih apa yang bisa kita kerjakan gitu. Mana sih? Opung kayaknya dia lagi nggak bisa ikutan nih teman-teman, tapi it's okay. Kak, ada nggak musisi atau penyanyi yang pengen diajak duet tapi belum kesampaian di album ini? Gendoid di album Romansa Masa Depan volume 1 ini paling seru kerja bareng sama siapa ya, semuanya lah. Kalau ditanya kerja bareng paling seru ya nggak bisa lu semua punya ceritanya masing-masing dalam setiap pengerjaannya.
Tapi yang jelas ya menyenangkan dari awal gitu. Oke. Mana lagi nih? Yep, that's true. Gue pengen nanya deh, malu. Pengen nanya. Bermusik apa ya? Gue tadi ceritakan panjang lebar ini, maksudnya yang gue share ini ke lo semua teman-teman. Apa sih yang lo pengen tuh artinya dari obrolan ini? Karena gue obrolan kita bisa di tengah kondisi kayak gini bisa sama-sama produktif, artinya lo bisa tahu di belakang layar gue seperti apa gue mengerjakan sesuatu, dengan siapa, bagaimana, ya mungkin udah di ujungnya gitu kalau udah tinggal dengar gitu, tapi proses ini yang menurut gue sangat itu yang lagi gue campaign selalu sama teman-teman gitu, bahwa semua berangkat dari sebuah lagu kan, nggak ada lagu ya lo nggak bakal bisa menikmati apapun gitu hari ini. Semua gara-gara lagu ya kita bisa ngobrol, bisa duduk di sini, bisa cerita, bisa apapun. Nanti gue ada referensi buku yang gue pengen share ke lo gitu, maksudnya kenapa sebegitunya lagu itu jadi penting. Jadi kalau tanya inspirasi banyak dari mana, buat gue banyak banget. Musik ngebawa gue ke begitu nggak bisa cuma sekedar lo cover, lo upload, terus ya udah it's beyond gitu. Nah itu yang menurut gue ini yang lagi gue ceritain gitu. Oke. Bung, kenapa nggak ngajak nyanyi lokal Amun? Nah, berarti band Bungkai denger album Romansa Masa Depan, dengerin lagu Kemanusiaannya. Di situ ada kolaborasi gue sama anak-anak muda dari Ambon, paduan suara namanya Basudara Choir, gabungan saudara Muslim sama Kristen, mereka nyanyi bareng. Nah, lu dengerin tuh, tadi udah diputar lagunya Kemanusiaan. Itu di album ini bisa didengar. Oke, seperti gue bilang teman-teman, gue akan bahas yang ada di sini gitu. Saya nanti kita obrolin. Oke, Bung Glenn, di lagu Stasiun Bundaran HI dibuat berdasarkan latar belakang apa ya, Bung? Nah, sebenarnya ya lagi-lagi tadi Bundaran HI yang dikerjakan ini ceritanya kalau teman-teman yang datang di showcase gue waktu beberapa hari lalu di ya Oktober tahun lalu, ya gue ceritain sih ceritanya tentang Bundaran HI itu gimana proses jadinya jadi sebuah lagu. Dan itu tadi lagi di tengah pengerjaannya pentingnya Lestari, penyanyi siapa aja yang paling asik diajak kerjasama? Wah, paling asik
Salah satu pengalaman yang nggak bakal gue lupa sih, hanya teman-teman yang beruntung yang bisa dapat di lapak-lapak lah. Dari album Aku dan Wanita, gue kerja bareng sama Jamie Aditya. Gue nyanyi, yang kau ingat deh. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that. Ya itu lagu yang gue kerjain sama, maksudnya kolaborasi seru abis bareng sama Jamie Aditya. Tapi udah lama banget itu. Jadi udah susah albumnya itu, album Aku dan Wanita. Oke, Josdi dari Kupang, wow. Thank you man, udah gabung. Dari Banjarmasin, ya hadir, wow, seru. Inspirasi dari mana aja? Ya dari manapun. Inspirasi yang gue bilang, musik ya music gitu. Musik jadi alat yang, bukan alat tapi jadi katalis penting untuk lo bisa melihat dunia luar gitu. Jadi kalau ditanya inspirasi dari mana ya dari apapun yang lo lihat, apa yang lo rasa, ngobrol, sosialisasi, ngobrol, cerita, dan itu sih. Nah ini menarik nih, Black Cherry Project, aransemen dulu apa lirik dulu kalau bikin lagu versi lu bang? Oke, it's good question. Gue terbiasa itu dari awal selalu mulai dengan apa yang pengen gue sampaikan. Kalau dari album pertama tadi gue bilang itu kebanyakan dimulai dari melodi lagu. Lagu Pasir Putih itu melodinya ditulis sama Mas Yovie Widianto. Belum ada lirik. Jadi waktu lagu itu dikasih ke gue dapet dan diberikan oleh produser gue pertama Mas Amin Otokosin. Lagu Kasih Putih yang kalian dengar sekarang gitu. Nah itu yang gue bilang. Jadi dan itu format yang nggak selalu begitu. Ada lirik, bisa mulai lirik duluan, premis idenya dulu gitu. Kayak misalnya contoh coklat deh. Nah ini gue kepikiran tuh lagu coklat. Ya karena gue suka coklat, udah dapet nih kan idenya. Oh coklat gimana ya buat lagu mana, mulai membayangkan ya kan. Nah itu ngalir aja gitu, tiba-tiba gitu maksudnya kata coklat tuh jadi apa ya, semacam idiom pengganti untuk yang lu suka, yang lu seneng gitu. Jadi kayak makanya gue bercanda tadi sama Alden, panggilan jadi orang hari, gue inget banget ini cerita lagu coklat. Gue punya asisten, ya bukan asisten sebenarnya, udah temen baik, udah saudara, udah kakak gue lah gue anggap, namanya Harry. Jadi Harry ini ya orangnya ya jujur banget, apa adanya banget, yang dia namanya Harry Lesnusa. Jadi dia waktu lagu ini jadi, gue tuh seneng untuk ngedengerin ke orang-orang tuh, kebiasaan gue, maksudnya orang-orang yang terdekat ya.